Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok Handsmade untuk mempresentasikan proposal PKMK untuk hand sanitizer alami berbahan dasar daun sirih. Disusun oleh saya sendiri, Hafizul Rohman, dengan NIM 111-93160 dan Yutinda Trisulin 111-93116, dan juga Eka Ayu Septiani dengan NIM 111-93179. Oke, kita lanjut. Di pendahuluan akan dijelaskan oleh Mbak Eka Ayu. Silahkan. Baik, saya Eka Ayu Septiani dengan NIM 111-93179. Di sini ada latar belakang. Seiring meningkatnya virus yang terjadi di Indonesia, yaitu virus COVID-19 saat ini, membuat kita sadar akan lebihnya menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan. Namun kenyataannya masih banyak orang yang malas atau sering lupa untuk melakukannya. Dari hal ini, Handsmade hadir dengan memberikan solusi pembersih dari ekstrak daun sirih yang berperan sebagai antiseptik alami. Antiseptik alami yang ada di daun sirih, polifenol, dan kafikol. Pemanfaatan ekstrak daun sirih memiliki nilai ekonomis tinggi, mudah didapat, serta merupakan bahan alami, menjadikan Handsmade aman digunakan dalam jangka panjang karena dapat menekan penggunaan alkohol 70% sampai 96%. Ekstrak antibakterial agen dari daun sirih kemudian dikombinasikan dengan jeruk nipis dan bahan lainnya yang dapat mencegah pertumbuhan kuman dan mengurangi efek buruk bagi kesehatan kulit. Sehingga setelah itu diberikan varian aroma agar lebih menarik. Sebelum dipasarkan, Handsmade akan diuji dengan mengedepankan prinsip total quality control yang baik meliputi uji efektivitas, antibakteri, organoleptis, homogenitas, konsistensi, dan berbagai faktor pendukung lain yang dapat menjamin keamanan mutu produk sebelum sampai ke tangan konsumen. Perumusan masalahnya. 1. Bagaimana cara menciptakan produk pembersih tangan dengan memanfaatkan ekstrak daun sirih sebagai kekayaan alam yang melimpah dan ekonomis. Kedua, bagaimana memformulasikan Handsmade agar menjadi hand sanitizer yang aman, efektif, membunuh kuman, namun tidak membahayakan kesehatan penggunanya. Yang ketiga, apakah Handsmade dapat menciptakan peluang untuk mahasiswa mandiri? Tujuan dari programnya menciptakan inovasi tren produk hand sanitizer dengan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah seperti daun sirih sebagai antibakterial, agen yang lebih aman, efektif, dan ekonomis, lalu memasarkan Handsmade dengan sistem market orientation dengan mengedepankan kebutuhan konsumen sehingga dapat menjadikan Handsmade produk unggul di mata masyarakat luas. Yang ketiga, membuka peluang usaha bagi mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda. Kegunaan produk bagi mahasiswa merupakan peluang untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam menggeluti bidang entrepreneur dengan memanfaatkan kekayaan alam melimpah. Lalu bagi konsumen, produk ini merupakan jawaban bahwa hidup sehat dapat dimulai dengan kepedulian terhadap pemanfaatan bahan alam. Selain murah, Handsmade juga ramah terhadap lingkungan karena memanfaatkan bahan baku dari alam. Lalu gambaran rencana usahanya, nama usaha Handsmade, hand sanitizer homemade, lalu lokasinya di rumah salah satu anggota kelompok pemasaran
Lalu jumlah pengelolanya yaitu 3 orang dari jurusan Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri. Aspek pasarnya, segmen pasar Handsmade adalah seluruh mahasiswa Nusa Mandiri dan masyarakat sekitar serta masyarakat umum. Untuk metode pelaksanaannya akan dijelaskan oleh Mbak Yute Indah Trisili. Silakan. Saya Yota Indah Trisulin dengan NIM 119311 akan menjelaskan. Di sini ada proses bisnis ya. Itu yang pertama ada planning. Nah, planning ini apa sih? Planning ini merupakan langkah awal dalam memulai bisnis. Persiapan merupakan proses penyediaan bahan baku, tempat, biaya, tenaga kerja, serta alat-alat penunjang usaha yang dilakukan. Kemudian ada perancangan produk. Nah, produk yang akan kita bikin kira-kira bentuknya akan seperti ini ya. Bentuk botolnya, tutupnya, itu. Kemudian pengadaan alat dan bahan alat yang digunakan untuk membuat Handsmade itu ada 6, yang satu kompor, gelas ukur, 2 buah panci, botol spray, pisau, dan saringan. Nah, bahan yang dipersiapkan untuk membuat Handsmade ada 4, daun sirih, air panas, air bersih, dan jeruk nipis. Tuh. Untuk proses dan cara pembuatan Handsmade kayak gimana sih? Nah, yang pertama itu kita cuci 100 gram daun sirih hingga bersih, keringkan daun sirih dengan cara diangin-anginkan. Setelah dipastikan kering dan bersih, kita potong-potong daun sirihnya menjadi kecil-kecil, terus kita tuang 100 gram daun yang telah dipotong kecil-kecil tadi ke dalam panci yang berisi air 2000 ml, air panas ya. Setelah itu kita ambil panci lain yang lebih besar, isi panci tersebut dengan air dingin, masukkan panci yang berisi rendaman daun sirih ke dalam panci yang lebih besar. Kemudian kita rebus daun sirih dengan cara seperti ditim, gunakan api kecil, itu kita panaskan hingga 90 derajat Celcius. Setelah selesai, kita diamkan dan tunggu hingga 30 menit. Setelah dingin, saring rendaman daun sirih ke dalam gelas ukur, tuangkan air daun sirih hingga mencapai 15%, tambahkan 25 ml air jeruk nipis, tambahkan air secukupnya, kita aduk, kemudian kita tuangkan ke dalam botol spray dan siap digunakan. Nah, untuk pengisian produknya, dalam proses ini wadah yang berukuran 2000 ml, di mana produk Handsmade yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam botol pengemasan berukuran 50 ml. Nah, terus untuk pengemasannya, tahap selanjutnya, yang botol yang telah diisi dengan larutan Handsmade, kita kemas dengan menggunakan label produk dan siap untuk didistribusikan. Untuk pemasarannya kita lakukan di sekitar Depok, kemudian ke sesama mahasiswa Universitas Nusa Mandiri, kemudian ke masyarakat umum. Baik, untuk selanjutnya terkait jadwal kegiatan dan juga RAB akan saya jelaskan ya. Saya sendiri Hafizul Rohman dengan NIM 111931160. Untuk jadwal kegiatan di sini kita bagi menjadi 5 bagian. Ada persiapan, pembelian bahan baku, pembuatan, pengemasan dan pemasaran. Juga pengerjaan ini dilakukan selama 4 minggu, jadi satu bulan penuh. Di minggu pertama kita melakukan persiapan dan pembelian bahan, setelah itu di minggu kedua kita melakukan pembuatan dan pengemasan dilanjut ke minggu ketiga, dan pemasaran dilakukan di minggu keempat. Setelah itu ini adalah contoh peralatan penunjangnya. Kita membutuhkan gelas ukur 1000 ml, seperangkat pipet volume, dan juga seperangkat alat corong kaca. Alat-alat ini ada justifikasi pemakaiannya juga ya, ada untuk mengukur volume larutan yang digunakan, terus pipet itu dipergunakan untuk larutan volume yang lebih presisi gitu. Setelah itu alat corong kaca untuk pengisian produk ke dalam botol spray. Kita membutuhkan gelas ukur 1000 ml sebanyak 1 buah. Setelah itu pipet dan corong kaca sebanyak masing-masing 1 set. Harga satuannya untuk gelas ukur seharga 250.000, untuk pipet volume ini satu setnya 500.000, dan alat corong kaca satu setnya 250.000. Totalnya jadi 1 juta.
Setelah itu ada bahan habis pakainya. Di sini ada 5 bahan, ada daun sirih, air panas, air bersih, jeruk nipis, dan juga botol hand sanitizer. Ini ada justifikasinya juga berupa bahan pokok, pewangi, dan tempat produk ya. Untuk melakukan penjualan, ada daun sirih sebanyak 100 gram, ada air panas sebanyak 2000 ml, air bersih 2000 ml, jeruk nipis 25 ml, dan botol hand sanitizer sebanyak 50 buah. Harga satuannya untuk jeruk nipis dan botol hand sanitizer masing-masing 500 dan 5.000, dan daun sirih, air panas, dan air bersih kita tidak melakukan pembelian ya, karena kita sudah memiliki barang itu gitu, berlimpah di pekarangan rumah gitu. Untuk air panas juga tinggal kita buat. Jadi total yang kita butuhkan sebanyak jumlahnya itu jadi Rp265.500. Terus untuk perjalanan ada 2 poin, ongkos kirim pembelian dan juga perjalanan ke toko. Justifikasinya untuk pengiriman bahan ke Jakarta untuk ongkos kirim, dan pembelian alat untuk perjalanan ke toko masing-masing 1. Setelah itu ada harga satuannya, untuk ongkos kirim sebesar 100.000 dan perjalanan ke toko sebesar 250.000, dan totalnya menjadi 350.000. Baik, untuk selanjutnya ada ATK, dokumentasi, dan juga banner. Ini ATK untuk alat tulis, dokumentasi itu adalah dokumentasi penjualan, banner untuk promosi. ATK dan dokumentasi masing-masing 1 paket, dan banner 1 buah. Untuk ATK, dokumentasi, dan banner harga satuannya 150.000, 100.000, dan 50.000. Jadi total keseluruhannya adalah 300.000. Setelah itu keseluruhan anggaran biaya bila ditotal untuk peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain, totalnya menjadi Rp1.900.000, Berikut susunan anggotanya. Saya sendiri sebagai manajer, dan Mbak Ayu sebagai supervisor pelayan dan produksi, dan Mbak Yuta Indah Trisulis sebagai supervisor keuangan dan pemasaran. Untuk pembagian tugas hariannya ada saya, Mbak Yuta, dan Mbak Eka. Untuk saya bertugas mengawasi bagian pelayanan, dan Mbak Yuta bertugas memantau laju produksi, pemasaran, dan juga mengawasi dan juga mengontrol lajunya uang masuk dan keluar gitu. Untuk Mbak Ayu sendiri bertugasnya untuk memantau kondisi pasar dan menganalisis setiap permasalahan yang ada gitu. Selanjutnya kesimpulan dari proyek ini adalah terciptanya ruang bagi mahasiswa agar berpikir kreatif dan inovatif, serta selalu mengupgrade skill dalam berwirausaha, menciptakan peluang usaha bagi masyarakat dalam pemanfaatan ketersediaan pohon sirih yang berlimpah, dan terciptanya hand sanitizer alami sebagai pengganti hand sanitizer berbasis bahan kimia berbahaya yang selama ini digunakan masyarakat, serta terciptanya produk unggulan dalam negeri yang berdaya saing global. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.